Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin semulakan, kunci daripada pemurnian tauhid itu ada di surah Al-Ikhlas. Jadi segala rahasia kunci untuk ciri-ciri bertauhid, ciri-ciri yang memurnikan tauhid itu, dan pegangan para ahli ma'rifat, para ahli tasawuf, itu semua ada di Quran surah Al-Ikhlas. Yang paling jelas di situ. Maka hadirin semulakan, di surah Al-Ikhlas ini kalau kita potong-potong, ya kita rakam ya, ilmu rakam itu. Rakam itu ilmu tamsilan, ilmu amsal. Jadi untuk sebagai perumpamaan bagi manusia. Amsalul linnas, perumpamaan bagi manusia. Jadi sebelum kita mengarah ke situ, kita harus pahami dulu dari semua ya kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, para rasul. Kemudian Al-Qur'an sampai ke Al-Qur'an, sampai ke Injil, sampai Taurat dan sebagainya. Itu semua adalah tanda ataupun dalil untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkenalkan dirinya melalui utusan-utusannya, melalui rasul-rasulnya. Tidak ada lain. Tujuan penciptaan dunia ini karena untuk mengenal Allah. Tidak ada lain. Sebenarnya itu tujuan pertama. Kemudian yang kedua, untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk menjadi pengganti Allah di muka bumi. Makanya disitulah percakapan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri, dengan tajallinya sendiri, yaitu Nur Muhammad SAW. Maka disitulah dikatakan bahwa aku ini hendak menjadikan ya. Nah, hendak menjadikan ya diriku di luar diriku, kalau bahasanya itu. Jadi bagaimana itu? Supaya aku dikenal. Aku ingin mencipta supaya aku dikenal. Denganku mereka mengenalku. Kurang lebih begitu. Dan semua kitab-kitab, semua alam semesta, batang tubuh juga ini adalah untuk dalil, petunjuk untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sebenarnya. Setelah itu baru untuk menjadi khalifah, sebagai panjang tangannya Allah, sebagai pengganti daripada Allah, mengurus alam semesta, mengurus bumi. Itu. Nah, kemudian di dalam surah Al-Ikhlas ini ada empat ayat. Nah, apa makna 4 ini? Kemudian di situ 4 ayat. Kenapa? Karena semua martabat 7 terangkum dalam surah Al-Ikhlas itu tadi. Nah, itu dipersingkat lagi, diperingkas lagi, ada 4 inti di situ. Ada, kita tahu kemarin bahwa martabat 7 itu ada 4. Apa? Zat, sifat, asma, af'al. Jadi ada kedudukan zat, sifat, asma, af'al. 4. Kemudian Allah menjadikan zatnya yang bernama itu, namanya Allah. Alif, lam, lam, ha. Nama kekasihnya atau nama tajallinya mim, ha, mim, dal. Makanya kenapa surah Al-Ikhlas itu 4. Disitulah kunci juga. Nah, kemudian di dalam 7 martabat di dalam surah Al-Ikhlas ini, ya, dalam surah Al-Ikhlas ini bukanlah aku yang sejati. Aku yang maha kuasa, yang kunhizat, itu tidak ada di dalam martabat. Jadi ini di dalam surah Al-Ikhlas ini adalah nurnya, zat, sifat, asma, af'al. Di balik nur ilahi itulah yang sebenarnya, tapi tidak ada lain, tidak lain, karena aku itu mentajallikan dirinya. Mentajallikan dirinya. Nah, sang aku, kunhizat itu menjadikan zat, zat ke sifat, sifat ke asma, asma ke af'al. Satu paket itu tidak bisa dipisah-pisah. Memang aku bukan zat, bukan sifat, bukan asma, bukan af'al. Bukan. Bukan. Tapi tiada lainnya. Itu adalah ketunggalanku. Itu adalah ahadku. Itu adalah nurku, zat, sifat, asma, af'al itu. Tapi jangan kau sembah. Jangan kau katakan af'al itu aku. Jangan kau katakan asma
nama itu aku, sifat Nur Muhammad itu aku, Nur Ilahi itu aku, jangan. Tapi tidak lain. Dia maha segalanya. Dari zat, sifat, asma, af'al. Tapi aku bukanlah zat, sifat, asma, af'al. Siapa aku? Tidak bisa dibahas, tidak bisa lagi disebut. Ketika disebut, batal. Apapun yang ininya semuanya batal. Jadi puncak terakhir selalu dikatakan itu sampai maha ruang, Nurullah, Nur Ilahi, Nur Zatullah. Alif itu, alif tunggal itu. Nah, maha ruang. Di baliknya itu ada lagi satu langkah, aku itu. Cuma tidak bisa lagi dibahas. Nah, disitulah kemahasuciannya Allah, kemaha luar biasanya Allah. Sangat-sangat luar biasa. Nah, kemudian di dalam 7 martabat ini terjadilah 7 hari. Ahad, Isnain, kemudian Salis. Ya, kalau bahasa Arabnya, artinya kalau bahasa Indonesianya itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 7 hari. Di balik angka 7 itu, Masya Allah, adalah 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawiyah. Nah, kemudian apa lagi? 7 nafsu. Amara, lawama, supiyah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Kemudian mengkerucut menjadi 4. Kalau 4 yang mau dibahas, Masya Allah, api, angin, air, tanah. Kemudian nyata kepada darah, nafas, air liur, sama kulit. Tuh, yang 7 menjadi 4 tadi. Kemudian 4 lagi dibahas lagi di dalam kandungan, kakang kawa, adik, ari-ari, geti, pusar. Di dalam diri 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Di luar diri api, angin, air, tanah. Mata apa itu namanya? Ini barat, utara, selatan, timur, apa namanya? Arah mata angin. Nah, banyak sekali, sangat banyak sekali. Dipecah-pecah lagi, dipecah-pecah lagi, dipecah-pecah lagi. Nah, sampai dipecah menjadi titik. Dipecah lagi itu titiknya habis dileburkan menjadi kosong. Jangan bertahan di kosong, di balik kosong itulah, di balik maha ruang itulah Sang Maha Kuasa yang sebenarnya. Jadi semua Al-Quran, semua kitab-kitab, semua alam semesta, kan kita itu memang sering membaca ayat qauliyah. Ayat-ayat di dalam kitab kita sering baca. Tetapi ayat kauniyah yang jelas-jelas sebenarnya bisa dibaca, tapi kita tidak mau membaca ayat kauniyah yang nampak jelas ini, ayat-ayat kauniyah. Al-Quranul Qadim juga yang ada pada diri tidak pernah dibaca. Al-Quran yang tidak bisa dibasahi oleh air, yang tidak bisa dibakar oleh api. Itulah Al-Quranul Qadim yang bersumber dari Nur Muhammad Rasulullah, Muhammad Mustafa, Sayyidina Muhammad Mustafa. Itu yang jarang dibaca. Maka inilah kesalahan kita kalau kita tertahan di dalil. Padahal dalil-dalil petunjuk itu semuanya, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, itu sebenarnya untuk mengenalkan Allah. Dari ujung, ya, Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu mengenalkan Allah. Semuanya mengenalkan Allah. Kalau kita mau bahas semuanya, dari Bismillah sudah dijelaskan dulu ya. Alif, martabat ahadiyah. Bismi, martabat wahdah. Allahi, martabat wahidiyah. Ya, zat, sifat, asma sudah. Kemudian Bismillahi, ar-roh, roh, martabat keempat. Mani, martabat bapak, ubun-ubun. Ar-Rahim, itu martabat alam rohim. Mimnya, insan. Jadi martabat 7 itu. Martabat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi kalau dipecah lagi dari ayat 1 sampai 7 Al-Fatihah. Martabat 7 lagi itu. Masya Allah, banyak sekali. Setelah Al-Fatihah, alif lam mim lagi. Itu tandanya alif lam mim, Allah, alif, zat, laisa kepada Muhammad. Artinya jangan kau lagi cari. Jangan kau cari lagi aku.
Aku telah laisa kepada zat, zat telah laisa kepada Muhammad. Baru zalikal kitab, dikatakanlah inilah kitab. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan menjadi petunjuk, hudal lil muttaqin, untuk orang-orang yang takwa. Apa itu takwa? Yang harus mengerti dulu al-ikhlas, baru bisa takwa. Tidak bisa dikatakan takwa dia sabar, dia ridho, dia iman, dia Islam kalau tidak bertauhid awalnya. Tidak bisa orang bertauhid kalau tidak makrifat dulu. Makrifat dulu baru tauhid. Awaluddin ma'rifatullah. Sebelum beragama, sebelum bertauhid, itu makrifat dulu, kenal dulu ma'rifatullah. Nah, tauhid ini akidah untuk memurnikan, untuk bagaimana tidak mensyirikatkan Allah, tidak membagi-bagi Allah. Oh, Allah itu hanya zat saja. Oh, tidak begitu. Memang yang bernama Allah itu ya zat, memang, tapi zatnya itu tunggal. Ada sifatnya, ada asmanya, ada af'alnya. Nah, tidak boleh juga kita tunjuk bahwa oh, Allah itu af'al, Allah itu alam semesta saja. Oh, tidak. Sekomplitnya. Pokoknya setotal-totalnya dah. Zat, sifat, asma, af'al itu pun belum aku yang sebenarnya. Tidak boleh disembah, tidak boleh dipuji. Yang dipuji sebenarnya hanyalah aku. Aku yang tidak bisa lagi disebut. Nah, di sini hukumnya makanya dikatakan jahila nafsa, jahil dirinya. Siapa kenal dirinya? Nah, maksudnya siapa yang kenal tubuhnya, dia kenal hatinya. Siapa kenal hatinya, dia kenal nyawanya. Siapa kenal nyawanya, dia kenal rahasianya. Siapa kenal rahasianya, dia kenal Tuhannya. Siapa yang kenal Tuhannya, jangan berhenti di situ. Siapa yang kenal Tuhannya, jahil dirinya, bodoh dirinya, mati dirinya, tuli dirinya, bisu dirinya. Sehingga yang ada hanya Allah semata-mata. Di sini hukumnya kalalisan, kelu lidah, diam. Makanya puncak spiritual atau puncak marifat itu adalah mati. Mati sebelum mati. Itulah. Bukan apa-apanya mau dimatikan. Nafsu amarahnya mau dikasih jadi sampai mutmainnah. Tapi pahami dulu, kunci untuk mentauhidkan Allah itu ada di surah Al-Ikhlas. Kalau ciri-cirinya tentang Allah ada di 20 sifat bagi Allah. Apa itu 20 sifat bagi Allah? Itulah Rasulullah. Rasulullah ini menjelaskan tentang akan zatnya Allah. Ciri-cirinya ada pada sifatnya. Oh, ciri-cirinya ini apa namanya? Ciri-cirinya zat itu yang di salbiah. Oh, kidam terdahulu dia, sedia. Oh iya, bakok kekal, tidak berubah-berubah. Artinya kalau tidak berubah-berubah, berarti zatnya itu tidak berubah-berubah, berarti tidak naik turun, tidak keluar masuk, tidak beranak, tidak pula diperanakan, tidak berbentuk. Kalau berbentuk berubah dia, bahaya. Bukan Allah namanya. Allah itu zat, tapi jangan diceraikan dengan sifatnya, dengan asmanya, dengan af'alnya. Meskipun kita tahu af'al Allah itu makhluk, asma Allah itu makhluk, sifat Allah itu kalau dikatakan di dalam ilmu hakikat, ilmu tauhid, bukan makhluk. Kidam dia, qadim dia, sifatnya Allah, ruh. Tapi kalau di pandangan kenyataan syariat tetap baharu karena ada yang menjadikan. Nah, itu maksudnya. Nah, tapi di sebagian ini dengan pandangan ahlul kasyaf, pandangan wali Allah, bukan makhluk. Karena terbit dari dirinya. Nah, pandangan ahlul kasyaf ini begini. Dia itu seperti es batu dengan air. Bukan seperti saya menciptakan kayu. Lain saya, lain kayu, bukan begitu. Pandangan ahlul kasyaf. Pandangan ahlul kasyaf itu kapas jadi kain, kapas jadi benang, benang jadi kain, kain jadi baju. Begitu pandangannya. Karena tidak ada zat, tidak ada bahan, ya, tidak ada bahan yang mampu diambilkan dari Tuhan yang lain, karena Tuhan hanya satu. Jadi alam semesta ini pun sebenarnya memang walaupun bayangan wujud majazi, tapi terbitnya daripada Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini tidak ucuk-ucuk jadi.
Nur Muhammad ini terbit sendiri dari zatnya Allah. Zat Allah tiada lain daripada aku. Jadi orang-orang yang paham sebenarnya memang betul-betul kita tidak pernah ada. Cuma diadakan si nafs itu ketika bertemunya ruhani dengan jasmani, disitulah jiwa menguasai nafs. Jadilah nafsu. Disitulah jiwa menguasai, Pak. Mulai pas balik kita itu. Di situ jiwa menguasai. Ubun-ubun kita sudah keras, dulunya lembek. Karena keakuan kita. Tambah. Merasa melihat, mendengar dan sebagainya. Kitanya. Nah, itulah tugas kita untuk mengembalikan itu. Mengembalikan amanah. Jiwa kita ini dimatikan. Bagaimana? Disimpan di tempat yang tenang. Di kedudukan yang tenang, kedudukan maha ruang, kedudukan maha suci, sehingga menjadi jiwa yang tenang, sehingga menjadi jiwa yang suci. Nah, itulah yang disebut kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, di situ. Tapi kalau tidak ditahu tempat yang tenang, tidak bisa. Biar kita sibuk berzikir 70.000 kali kah, 70.000 tahlil bil lisan, tidak bisa suci. Bukan itu sucinya. Makanya dikatakan di situ, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih baik? Ahsanu amala. Siapa yang lebih baik amalnya, bukan aksiru amalah, bukan yang lebih banyak amalnya. Banyak orang yang lebih banyak amalnya tapi tidak baik amalnya. Ada kelihatannya sudah lurus-lurus saja, kelihatannya sudah baik-baik saja, kelihatannya sudah ya jalannya ya biasa saja, atau bahkan sudah merasa di situ paling benar, paling mantap. Jadi dijadikan itu siapa yang lebih baik amalnya, ahsanu amala, bukan aksiru. Bukan yang lebih banyak amal, tapi yang paling bagus, yang berkualitas. Sama dengan zikir juga begitu. Zikir sedikit satu kali saja daripada zikir banyak, itu lebih baik yang satu kali tapi tembus daripada banyak. Tapi lebih bagus lagi kalau sudah tembus satu kali ditambah banyak, lebih bagus lagi. Bukan karena pahala, karena memang namanya itu kekasihnya Muhammad, makanya yang terpuji. Makanya dinamakan Muhammad. Allah itu menjadikan dirinya, ingin melihat dirinya di luar dirinya, memuji dirinya sendiri. Pujinya Hamim, Hu dan sebagainya. Dirinya sendiri yang memuji dirinya. Makanya dinamakan Muhammad. Ya. Nama Allah itu, namanya Allah itu. Muhammad itu nama Allah. Nama Nabi kita juga Muhammad. Nama Nur Muhammad juga. Namanya juga Allah itu Muhammad. Kenapa anti sekali dengan nama Muhammad? Hati-hati. Jadi sebenarnya yang gila itu adalah orang yang lebih gila daripada orang gila adalah orang yang menyalahkan orang gilanya tidak tahu dirinya gila. Jadi sering keluar sana sini dan sebagainya. Nah, itu artinya kita ke diri. Betul-betul matangkan dulu, matangkan. Teorinya juga itu perlu juga 30% lah. Praktek 70%. Karena disitulah kaidah yang penting untuk memulai sebuah perjalanan. Nah, seperti itu ya. Jadi semua para nabi, para rasul semua dihantar untuk begitu. Itu ma'rifat. Setelah ma'rifat barulah dikatakan ibadah yang sesungguhnya. Nah, itu untuk menjadi khalifah, penggantinya Allah. Itu tugasnya. Adapun makan dan sebagainya itu untuk memenuhi keperluan. Sebelum engkau mati, sebelum ajalmu putus, kembalikan haknya Allah itu. Kembalikan haknya Allah sebelum kamu mati itu. Kuberikan kamu waktu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tidak ada gunanya itu semua apa yang kau miliki itu dikubur itu tidak ada gunanya. Kalau tidak nu kembalikan hakku, kata Allah, siap-siap dipertanyakan mungkar nakir.
siap-siap menunggu hari pembalasan, siap-siap dihisap, siap-siap ditimbang, siap-siap. Tapi kalau orang yang sudah kembali sekarang, apanya yang mau ditimbang? Dia sudah menyerahkan dirinya, sudah mematikan dirinya sebelum mati. Jadi yang berlaku di situ, dia sudah duduk, dia sudah lebur, Allah yang zohir. Dia sudah berlindung kepada Allah. Makanya itulah tugas para nabi, para rasul. Dari sejak Nabi Adam, memurnikan tauhid kepada Allah, mengenal Allah, menafikan semua tuhan-tuhan palsu. Tuhan-tuhan palsu banyak, Tuhan-Tuhan yang diadakan, Tuhan palsu. Menyebut komat kamit dan sebagainya. Bukan begitu, bukan menyalahkan dan sebagainya, karena kita juga orang tarekat. Ini kita harus angkat ini. Jangan maju para pejuang. Artinya yang sudah diberikan aktor laga di panggung ini, panggung sandiwara ini, maju terus. Gempurkan ini. Ma'rifat itu awal. Nanti di syariat itu harus inikan juga. Jangan juga dilepas. Jangan ikut orang yang melepaskan syariat. Kalau memang umatnya Rasulullah secara jasmani, rohani. Kalau memang mengaku mengikuti Thariqatul Muhammadiyah, tarekatnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau utusan terakhir. Kalau tugas keutusan, tugas kerasulan tidak putus. Pewaris Rasul tidak putus. Tapi kalau kita mengaku Rasul lah dongo. Siapa yang mengaku Nur Muhammad itu saja sudah salah. Apalagi mengaku Rasul utusan. Inilah nanti terjadi halusinasi banyak. Terlalu halu. Nah, disinilah jebakan-jebakan spiritual. Makanya itu biasanya suruh dapat pembimbing supaya ada yang bimbing. Kalau tidak ada yang bimbing, baca banyak-banyak sholawat. Guru sejati yang ada pada dirimu yang bimbing, yang tidak bersuara, yang tidak berhuruf itu ketika memberikan nasihat tiba-tiba paham. Iya, paham saya. Tapi jangan dulu kalau tidak tahu mengetahui siapa, jangan barangkali iblis, pikiran nafsu dan sebagainya. Nah, disitulah gunanya untuk dibimbing supaya masuk ke dalam yang sejati itu, masuk ke diri yang sebenar-benarnya diri, supaya tidak tersesat. Kalau sudah mendapatkan diri sebenar-benarnya diri, itu sudah guru sejati pada diri. Tapi ingat, guru sejati, maha guru itu bukan cuma di dalam, di luar juga. Makanya dengar-dengar juga itu pengalaman entah nasihat dari orang lain kah, atau entah dari anjing kah, entah dari apa. Karena guru itu bukan di dalam diri saja, semua meliputi. Nah, jadi seperti itu hadirin. Jadi mudah-mudahan semuanya terberkahi, diliputi rahmatnya. Semoga senantiasa istiqomahkan dalam amal ma'rifat sama semua. Apa yang saya ceritakan semua teori, kajian-kajian teori saja. Ya, mudah-mudahan semua bisa diamaliyahkan. Praktek-prakteknya yang sudah ada kemarin boleh dipakai, tidak dipakai juga tidak jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.